Hikayat Putri Gading Cempaka. Hikayat Putri Gading Cempaka berasal dari cerita rakyat daerah Bengkulu Utara. Putri Gading Cempaka adalah anak bungsu dari Raja Agung. Raja Ratu Agung sendiri berasal dari kerajaan Majapahit. Berdasarkan cerita, Putri Gading Cempaka merupakan leluhur dari raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sungai Lemau, Bengkulu Utara. Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Bengkulu Tinggi pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Serut. Ratu Agung, seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Sungai Serut. Konon, ia merupakan penjelmaan dewa dari Gunung Bungkuk yang bertugas mengatur kehidupan di bumi. Ratu Agung memerintah kerajaan Sungai Serut dengan arif bijaksana. Ia sangat disegani oleh rakyatnya. Meskipun rakyatnya yang dipimpin adalah bangsa Rejang Sawah yang memiliki perawakan tinggi besar. Ratu Agung mempunyai 6 orang putra dan 1 putri. Keenam putra Ratu Agung adalah Kelamba Api atau Raden Cili, Manuk Mincur, Lemang Batu, Tanjuk Rampong, Rindang Papan, Anak Dalam, dan yang paling bungsu adalah seorang putri bernama Putri Gading Cempaka. Menurut cerita, kerajaan Sungai Serut menjadi terkenal hingga ke berbagai negeri bukan saja karena kepemimpinan Ratu Agung, tetapi juga oleh kecantikan Putri Gading Cempaka. Meski usia Putri Gading Cempaka baru beranjak remaja, namun kecantikannya, wajahnya sudah terlihat nampak mempesona bagai bidadari. Sudah banyak pangeran datang untuk meminangnya. Namun Ratu Agung menolak semuanya karena sang putri masih belum cukup umur. Raja Ratu Agung wafat. Seiring berjalannya waktu, Putri Gading Cempaka tumbuh menjadi gadis dewasa. Demikian pula Ratu Agung yang kian menua usianya. Suatu hari, Ratu Agung mengalami sakit keras. Ia mendapat firasat bahwa usianya sudah tidak lama lagi, maka sang raja pun mengumpulkan ke-7 putra-putrinya untuk menyampaikan wasiat kepada mereka. "Wahai anak-anakku, sepertinya Ayanda tak akan lama lagi hidup di dunia. Oleh karenanya, Ayanda menitipkan 2 wasiat kepada kalian," kata Ratu Agung kepada putra-putrinya. Mendengar perkataan ayandanya, wajah putra-putrinya menjadi sedih, terutama Putri Gading Cempaka. Ia tak bisa menahan perasaan sedihnya mendengar ucapan sang ayah. Perlahan-lahan air matanya pun menetes membasahi pipinya. "Ayah, jangan berkata begitu. Kamu tidak ingin kehilangan ayah." Putri Gading Cempaka menangis terisak-isak seraya merangkul ayandanya. "Putriku tersayang, ajal kita semua ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak akan mampu menahan jika ajal telah tiba," ujar Raja Ratu Agung berusaha menenangkan hati putrinya. Ayanda mereka kemudian menyampaikan wasiat. Demi menjunjung tinggi rasa keadilan, kedamaian, dan ketentraman di negeri ini, ayah menyerahkan tahta kerajaan Sungai Serut kepada putraku Anak Dalam. Ayah berharap kalian semua tetap bersatu, baik dalam suka maupun duka. Dan seandainya suatu saat nanti kerajaan Sungai Serut ditimpa musibah besar, ayah minta kalian menyingkirlah ke Gunung Bungkuk.
Kelak di Gunung Bungku akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisku tercinta, Putri Gading Cempaka. Penyerahan tahta kerajaan Sungai Serut kepada anak dalam dapat diterima oleh putra-putrinya dengan baik. Kelima saudara tuanya sama sekali tidak memiliki rasa iri hati. Bahkan mereka sangat mendukung dipilihnya anak dalam sebagai pewaris tahta. Beberapa hari kemudian, Raja Ratu Agung menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh negeri pun berduka cita. Hati Putri Gading Cempaka hancur berkeping-keping, tidak rela melepas kepergian ayahnya. Namun sang putri hanya bisa pasrah dan berdoa agar ayandanya mendapat ketenangan di alam kubur. Pangeran anak dalam menjadi raja kerajaan Sungai Serut. Anak dalam kemudian dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah seorang pemimpin adil bijaksana. Ia beserta keenam saudaranya menantiasa hidup rukun damai. Dalam waktu singkat, kemasyhurannya pun tersebar ke berbagai negeri. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat kerajaan Sungai Serut kian dikenal. Sudah banyak bangsawan maupun pangeran datang meminangnya, namun sebelum satu pun pinangannya yang diterima. Suatu hari, datanglah seorang putra mahkota dari kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda Aceh hendak meminang Putri Gading Cempaka. Sang pangeran datang bersama pasukannya, menggunakan kapal layar. Setiba di pelabuhan Bengkulu, sang pangeran mengutus beberapa penasehat ke istana kerajaan Sungai Serut untuk menyampaikan pinangannya kepada Raja Anak Dalam. Mohon ampun, Baginda Raja Anak Dalam. Kami adalah utusan Pangeran Raja Muda Aceh dari Kerajaan Aceh. Saat ini beliau tengah menunggu di atas kapal yang sedang bersandar di dermaga, kata salah seorang utusan seraya memberi hormat. Apa yang bisa saya bantu untuk pangeran kalian? Tanya Raja Anak Dalam. Sebenarnya maksud kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan pinangan Pangeran Raja Muda Aceh kepada Putri Gading Cempaka, jawab sang utusan. Raja Anak Dalam tidak mau mengambil keputusan sendiri. Ia mengajak saudara-saudaranya untuk membicarakan masalah tersebut. Sementara itu, para utusan diminta untuk menunggu sejenak. Tak berapa lama kemudian mereka pun kembali menemui para utusan Pangeran Raja Muda untuk menyampaikan hasil mufakat yang telah mereka putuskan. Maafkan kami, wahai utusan Pangeran Raja Muda Aceh. Kami memutuskan tidak menerima pinangan Pangeran Raja Aceh Muda, kata Raja Anak Dalam. Jawaban Raja Anak Dalam membuat para utusan Pangeran Aceh terkejut. Dengan perasaan kecewa, mereka segera kembali ke dermaga untuk melaporkan kepada Raja Muda Aceh. Betapa murkanya pangeran dari tanah Rencong itu saat mendengar laporan tersebut. Sungguh keterlaluan, mereka berani menolak pinanganku, kata Raja Muda Aceh geram. Perang antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Sungai Serut. Merasa dikecewakan, Pangeran Muda Aceh menjadi marah. Ia lantas menantang Raja Anak Dalam untuk perang. Perang besar antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Sungai Serut akhirnya tak terhindarkan. Perang akhirnya berlangsung hingga berhari-hari dengan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang terus berkecamuk. Mayat-mayat yang sudah berhari-hari bergelimpangan tanpa terurus mulai membusuk. Menurut cerita rakyat, perang ini menjadi asal-usul namanya Bengkulu. Raja Anak Dalam beserta seluruh pasukannya merasa sudah tidak tahan lagi dengan peperangan tersebut.
Mereka juga sudah tak sanggup menahan bau busuk mayat para prajurit yang telah gugur. Saat itulah sang raja teringat pada wasiat ayahandanya. Wahai saudara-saudaraku, seusai dengan pesan ayahanda bahwa jika kerajaan Sungai Serut sudah tidak aman, kita disarankan untuk menyingkir ke Gunung Bungkuk, kata Raja Anak Dalam. Akhirnya Raja Anak Dalam beserta keenam saudaranya segera menarik diri menuju Gunung Bungkuk. Sementara itu Pangeran Raja Muda Aceh bersama pasukannya yang masih hidup kembali ke Tanah Rencong tanpa membawa hasil. Sepeninggalan Raja Anak Dalam ke Gunung Bungkuk, kerajaan Sungai Serut menjadi kacau. Mendengar kabar kekosongan kekuasaan ini, kerajaan Sungai Serut datanglah 4 bangsawan Lebong balik bukit untuk menjadi raja di sana. Namun telah berhasil menguasai negeri tersebut. Mereka malah saling bertikai karena merebutkan wilayah kekuasaan. Menurut cerita, pertikaian keempat bangsawan tersebut didamaikan oleh Maharaja Sakti, seorang pengelana dari kerajaan Pagaruyung. Ia adalah seorang utusan kerajaan Pagaruyung, kerajaan di Minangkabau yang diperintah oleh Seri Maharaja Diraja. Akhirnya keempat bangsawan tersebut segera menghadap Sultan Pagaruyung untuk memohon agar Maharaja Sakti yang adil dan bijaksana itu diangkat menjadi raja di kerajaan Sungai Serut. Permohonan mereka dikabulkan. Upacara dinobatkan Maharaja Sakti pun dilaksanakan di Balairung Kerajaan Pagaruyung. Sejak saat itu, Kerajaan Sungai Serut berganti nama menjadi Kerajaan Bengkulu. Maharaja Sakti menjadi Raja Kerajaan Bengkulu. Setelah dinobatkan menjadi Raja Bengkulu, Baginda Maharaja Sakti berangkat menuju ke Bengkulu. Diiringi oleh ratusan pengawal, keempat bangsawan yang tadinya bertikai juga ikut mengiringi sang raja. Setiba di sana, upacara dinobatkan sebagai raja di kerajaan Bengkulu pun telah disiapkan. Namun ketika upacara akan dimulai, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Lalu turunlah hujan sangat deras diiringi angin kencang. Atas kesepakatan bersama, upacara penobatan akhirnya ditunda hingga cuaca kembali cerah. Namun hingga malam hari, hujan dan badai tak kunjung berhenti. Malam harinya, Baginda Maharaja Sakti memimpi melihat seorang bidadari sedang menari-nari di tengah hutan badai, di tengah hujan badai. Ajaibnya, tak sedikit pun tubuh sang bidadari basah terkena air hujan. Sang bidadari kemudian pergi menuju ke Gunung Bungkuk keesokan harinya. Baginda Maharaja Sakti menceritakan perihal memimpinya kepada keempat bangsawan. Para bangsawan kemudian meminta seorang peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ampun Baginda, ternyata bidadari cantik yang ada di dalam mimpi Baginda adalah Putri Gading Cempaka, putri penguasa wilayah ini di masa lalu. Kini ia tinggal di Gunung Bungkuk bersama keenam saudaranya. Jika Baginda bisa membawa sang putri kembali kemari, maka Baginda akan membawa kerajaan ini kembali menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Menurut ramalan hamba, Putri Gading Cempaka kelak akan menurunkan raja-raja di negeri ini, ungkap si peramal. Mendengar penjelasan si peramal, sang Baginda pun berhasrat meminang Putri Gading Cempaka. Ia lalu mengutus keempat bangsawan beserta beberapa pengawalnya untuk menjemput Putri Gading Cempaka di Gunung Bungkuk. Setiba di sana, mereka menghadap Raja Anak Dalam. Maharaja Sakti menikahi Putri Gading Cempaka. Ampun Baginda, kami adalah utusan dari tuanku Baginda Maharaja Sakti. Beliau adalah penguasa kerajaan Bengkulu yang dahulunya merupakan kerajaan Sungai Serut. Atas titah beliau, hamba diminta untuk menjemput tuanku Putri Gading Cempaka bersama tuan-tuan sekalian.
Baginda Maharaja Sakti bermaksud mengangkat tuanku Putri Gading Cempaka menjadi permaisuri di negeri Bengkulu, ungkap para utusan. Raja Anak Dalam bersama saudara-saudaranya pun menerima pinangan Maharaja Sakti sesuai dengan wasiat ayah mereka. Akhirnya pesta pernikahan Putri Gading Cempaka dengan Maharaja Sakti pun dilangsungkan di Bengkulu. Pesta berlangsung meriah karena bersamaan dengan upacara dinobatkan Maharaja Sakti menjadi raja di negeri Bengkulu. Setelah menikah, dibangunlah istana baru yang megah sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena letak istana itu berada di kualai Sungai Lemau, maka kerajaan itu pun berganti nama menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Baginda Maharaja Sakti pun memimpin Kerajaan Sungai Lemau dengan arif bijaksana. Ia beserta permaisurinya Putri Gading Cempaka hidup bahagia.